Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati. Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari. Tak tega biarkan kau sendiri, meski sering kali kau malah asyik sendiri. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Kau selalu meminta, terus ku temani. Engkau selalu bercanda, andai wajahku diganti, relakan ku pergi. Karena tak sanggup sendiri. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu, namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya.
Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara dari Asuh Diri. Selamat datang sahabat Asri yang dengan setia selalu ikut acara sahabat Asri ataupun sahabat Asri yang baru. Dan sahabat Asri itu alias sahabat Asuh Diri. Ada Pak Hardianto. Apa kabar Pak? Lama nggak ketemu. Baik Pak, kabarnya. Semoga baik Baik-baik, ya. senang bisa ketemu di sini. Ya. Oke, so malam ini adalah malam yang spesial sekali karena ini adalah pertama kalinya Asudiri berkolaborasi bersama salah satu Access Consciousness Certified Facilitator yaitu Vena Wijaya. Dan seperti values dari Asudiri itu sendiri, kita di sini mencoba untuk reparent ourselves. Apa itu reparent ourselves? Yaitu kita menyadari apa sih hal-hal yang kita butuhkan di saat kita bertumbuh yang mungkin saat itu karena satu dan lain hal tanpa menyalahkan siapapun kita tidak atau belum mendapatkan kebutuhan itu dan bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan itu sekarang. Nah, tapi bagaimana nih kita bisa tahu sebetulnya apa sih kebutuhan saya waktu itu yang mungkin belum terpenuhi? Dan apa sih dampaknya pada diri saya di masa dewasa ini? Nah, sebelum-sebelumnya kita bahas dari berbagai sisi, kali ini kita akan membahas dari sisi yang juga menarik, karena kita akan membahas dari sisi access consciousness yang nanti akan dijelaskan juga oleh Mbak Vena dengan judul malam ini adalah apa yang kamu amati sebagai anak. Dan kita akan bertanya juga kepada Mbak Vena, sebetulnya apa sih yang kita amati sebagai anak? Ya, mungkin itu jawaban yang kita juga jawab sendiri ya, tapi mungkin Mbak Vena dengan ketemu banyak sekali klien dan banyak sekali mengisi kelas, workshop atau sesi, menemukan beberapa pola atau persamaan yang bisa share bersama kita. Nah, kita sambut ya, nggak lama-lama. Halo Mbak Vena. Halo, Teng, Hai, apa kabar? baik, how are you? Mbak Vena lagi pakai background atau emang lagi di negara yang berbeda? Oh no, aku pakai background. Oh ya, soalnya aku melihat kok di luar dia siang. Yes, thank you Alema dan teman-teman yang di Asudiri. Thank you untuk mengundang saya untuk sharing di komunitasnya Asudiri. Dan untuk teman-teman, welcome untuk bergabung. Nah, tadi kan pertanyaan Alema, apa sih yang kita amatin ketika sebagai anak gitu ya? Ya, Nah, betul. yang pertama muncul adalah apakah kita bersedia untuk muncul? Pernah inget nggak ketika masih kecil ya, maksudnya ketika kita nggak punya sudut pandang apapun waktu TK gitu, siapa? Oh ini saya, semua nunjuk Ah, tangan. ya, 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 ya. Sekarang siapa yang sekarang bersembunyi di balik layar? Oh, saya. Alema on kameranya berapa banyak di sini yang begitu saya cek, wow, mereka menyembunyikan diri dia. Ah, Nah, oke ya, itu adalah tanpa sadar itu perilaku kita dalam kehidupan. hmm, Muncul tadi nggak usah diminta di kamera kan langsung off kamera. Maksudnya apa? Saya bersedia untuk hadir buat hidup saya sendiri. Saya bersedia untuk tahu untuk hidup saya sendiri. Tapi berapa banyak yang nggak peduli sama hidupnya? Sekedar asal dengar free Zoom gitu. Nah, seberapa banyak dalam kehidupan kita melewatkan sesuatu yang memberikan kontribusi sama hidup kita. hmm, Kayak contoh, seberapa banyak matahari sudah kasih kita kebaikan, tapi kita nggak pernah lihat. Seberapa banyak oksigen yang ada yang kita bisa hirup gratis, tapi kita nggak hargain. hmm. Oke, ya. Jadi seberapa banyak kita mempelajari sesuatu hanya gini. Tadi kan ketika Mbak bilang bahwa kita mengamat dari judul yang gitu yang kita mau bawa tuh Ya, judulnya adalah seberapa dari kecil kita mengamatin ya, perilaku tua kita. Di sini tentu aja nggak ada maksud untuk menyalahkan siapapun karena orang tua kita nggak dididik ada sekolah menjadi orang tua. ya. Orang tua kita kecemplung nikah punya anak dipaksa untuk menjadi orang tua.
Dan itu harus lagi ada ekspektasi kan. Kayaknya ada yang salah kalau nggak nikah dan punya anak. Iya, itu punya anak gitu kan, keluar anaknya masa dibuang lagi kan nggak mungkin. Oke ya, orang tua kita nggak tahu bagaimana mengasuh karena nggak ada zaman dulu tuh sekolah-sekolah nggak sekeren kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada yang keren gitu kayak ada asuh diri dan segala macam itu banyak sekali sekarang sekolah parenting yang keren. Tapi zaman dulu apakah ada? Dan orang tua kita juga dididik sama orang tuanya lagi. Oke, nenek kakek kita juga nggak punya pendidikan pada zaman dulu yang cukup untuk bagaimana menjadi orang tua. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pola mengamatin. Hmm. Jadi orang tua kita juga mengamatin orang tuanya dalam mendidik. Nah, ketika diamatin, ini biasanya banyak terjadi antara kamu suka atau kamu nggak suka, Hmm. gitu ya. Oke, misalkan kalau kamu suka, oh begini ya cara mendidik anak, and then kamu melakukan hal yang sama dalam mendidik anakmu. Hmm. Atau ketika kamu nggak suka, kamu juga melakukan sesuatu yang sebenarnya tanpa sadar seperti orang tua kamu. Hmm. Contoh, misalkan ada seberapa banyak di sini yang kamu nggak suka orang tua kamu pelit, tapi ternyata kamu sendiri pelit terhadap anakmu atau terhadap dirimu sendiri Hmm. dalam konteks uang. Ya, kita nggak sadar tuh. Yang tadi Mbak Alema bilang, bagaimana kita memparenting diri kita. Jadi Hmm. ketika kita belajar bertumbuh bersama orang tua, seberapa banyak misalkan orang tua yang eh, perhitungan terhadap uang. Mungkin karena zaman dulu kan nggak cukup banyak uang gitu ya, jadi dia Hmm. Betul. berusaha untuk membuat diri dia apa ya ikat pinggang istilahnya Hmm. gitu. Iya betul ikat pinggang. Ingat uang, and then kemudian kita belajar begitu caranya menjalankan uang. Jadi uang seberapa banyak pun kamu punya, tapi kayak takut aja keluarin uang. Iya. Ya, itu kita nggak sadar. Kita bukan hanya mengamatin, tapi kita mengcopy. Hmm. Nanti ya. Jadi seberapa banyak orang tua tidak suka menjadi orang tua. Dia Iya. sendiri nggak menjadi orang tua, gitu ya. Terus tadi ada teman saya di Medan, dia bilang, kita lagi chat-chat gitu, terus dia bilang, iya, kita ini kebetulan yang wanita biasanya dituntut lebih, apalagi di Asia. Kalau Hmm. ada masalah dengan anak, yang disalahkan siapa? Ibunya, Ibunya. Kalau anaknya keren, yang dipuji siapa? bapak ibunya. Bapaknya biasanya. Oh gitu ya. Ibuku soalnya senang senang get Ya, kredit juga kalau aja. ibunya yang ngedidik nih gitu kan, tapi yang keren ini anakku kata bapaknya gitu. Ini just like kidding ya, karena ketika bicara tentang orang tua kok pada serius banget. Happy nggak sih jadi seorang Iya jadi iya iya. kamu gitu? Sebenarnya happy nggak sih relasi kita dengan orang tua kita? Hmm. Bahagia nggak kita dengan orang tua kita? Kayak usia berapa kita kehilangan kebahagiaan kita? Usia berapa kita kehilangan antusias kita? Karena kita selalu disalahin. Misalkan ketika kecil kita melakukan ini disalahin, melakukan itu disalahin gitu ya. Akhirnya kita kehilangan kepercayaan diri sama diri kita sendiri karena sering disalahkan itu. Oke. Dan itu akhirnya kita tanpa sadar mengcopy perilakunya. Jadi sebenarnya eh, parenting itu adalah bukan hanya bicara tentang bagaimana kita mengasuh anak, tapi bagaimana kita dididik dulu. Kita perlu jelas dulu bagaimana dididiknya kita, diasuhnya kita, dengan tidak menjudge. Karena Hmm. kalau kita menjudge, oh aku diginiin ya orang tuaku, kok jahat banget ya, kok aku jadi luka ya karena orang tuaku. Kalau kita berfunction dari itu, kita sulit untuk mengubah. Karena kita sudah dari judgment. Mengenalin program bukan untuk menyalahkan. Mengenalin sesuatu yang apa ya sudut pandang yang masuk di mana orang tua kita mendidik kita bukanlah dengan menjudge. Karena ketika menjudge, kita nggak beda dengan orang tua kita. So, bagaimana dengan hanya, oh caranya mereka gitu. Oke, di mana saya kalau di akses ada clearing statement, ya mungkin kalau Hmm. teman-teman yang baru uh, bergabung di Access Consciousness ada bagaimana caranya melepaskan energi, tapi bukan dari menjudge bahwa my parents wrong, orang tuaku salah,
Karena ketika kita melihat orang tua kita salah, sebaik apapun yang dilakukan, itu seperti apa ya? Cuman satu kesalahan, kita nggak pernah melihat kebaikannya. Di sini siapa yang masih punya orang tuanya lengkap, boleh angkat tangan? Saya lengkap. Lengkap, masih ada. Oke, siapa di sini? Oke, siapa di sini yang orang tuanya salah satunya sudah berpulang? Ini yang angkat tangan yang mana nih? Aku yang masih ada. Soalnya tadi dua-duanya pertanyaannya bersamaan. Ya, Oh, lengkap. Oke. merasa kehilangan ketika mereka nggak ada. Tapi selama masih ada, kenapa kamu menjudge? Oke, saya lengkap. Oke, maksudnya aku cuman kita bersedia nggak sih untuk melepaskan semua judgment kita terhadap orang tua kita? Karena ketika kita menjudge, sama seperti tanpa sadar dia menjudge diri dia karena dia nggak bahagia jadi orang tua, punya anak terus bandel, and then kemudian dia berfunction dari aduh gitu kan, anakku kok susah diatur, nggak bisa dengerin, nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan, bla 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 gitu kan, energinya judgment, and then kemudian kita menjudge orang tua. Apa bedanya kita sama orang tua? Kita mengcopy caranya dia menjudge, kita mengcopy caranya dia menghakimin, caranya dia menilai. Nah, di sini adalah untuk mengeluarkan kita dari penilaian. Bukan berarti benar dan salah, tapi mengeluarkan energi itu dari penilaian sehingga kita bisa bahagia menjadi kita. Dan ketika kamu bahagia dari kamu, kita lagi memberikan frekuensi yang juga apa ya, yang berbeda kepada orang tua kita dan juga kepada anak-anak kita dan kepada semua orang yang di lingkungan kita. Karena ketika kita belajar dari menjudge, efeknya itu ke mana-mana, Mbak. Misalkan kita belajar, misalkan orang tua kita nggak suka sama bodinya loh, bukan sama kita. Misalkan, aduh, aku kok gendut sekarang, aku ada beban. Dan dia belajar kan untuk judge, ya. And then tanpa sadar kita belajar energinya untuk menjudge. Akhirnya kita ngeliat di kaca dan benci juga sama body kita. Oke. Dan ketika kita belajar energi judgment atau penilaian atau penghakiman terhadap diri kita, anak-anak mulai nih kita bertumbuh. Misalkan kita dari anak-anak gitu ya, belajar seperti itu, akhirnya kita bertumbuh jadi nggak percaya diri. Apalagi kalau dibandingkan sama orang lain, akhirnya kita jadi nggak percaya diri, nggak berani tampil, nggak percaya diri, tapi berharap uang datang, berharap dipilih, berharap punya kerjaan yang bagus. Nah, kalau kita nggak percaya diri, terus kita nggak berani muncul, dan bagaimana kita bisa dipilih? Oke, bukan berarti muncul itu harus wah, no, secara energetically. Ketika kamu stop, kayak gini, pertanyaan saya untuk teman-teman, kamu lebih suka bersama dengan manusia atau kamu lebih bersama dengan pohon-pohonan ataupun hewan? Pohon. Ya, Mbak lebih senang bersama dengan pohon-pohonan. Kamu lebih senang nih ya, lebih senangnya gitu kan, kalau dikasih skala gitu kan ya, dengan pohon-pohonan, dengan animal, atau dengan manusia, atau dengan orang tua kamu, atau dengan anakmu. Andira bilang dua-duanya. Dua-duanya yang mana, Andira? Pohon dan binatang. Ada yang suka dengan manusia. Bagaimana dengan orang tuamu sendiri? Pohon tidak ada judgment. Iya, kita cenderung senang dengan di mana nggak ada judgment. Kita senang bersama dengan alam karena alam tidak menjudge. Kita senang bersama dengan binatang karena binatang nggak ada judge. Coba kalau kamu ketemu binatang, lucu banget. Karena dia nggak ada judge sama budinya. Coba bayangin kalau misalkan gajah, terus dia ngelihat body dia, terus dia teriak, gendut banget aku ya, aku harus gendut jadi gajah gitu kan. Baik, kita ngeliat Coba gajah kan, lucu banget ya. ember. Terus kita berada di samping gajah yang tiap hari gajahnya lagi cek di Google gimana turunin berat badan gitu. Gitu. Kita ikutan sama gitu, menjudge body kita juga. Lama-lama kita ngikutan, gajah-gajah pinjem dong handphonenya, aku juga mau dengan body gitu ya. Cuma kasih sampel itu. Jadi tanpa sadar orang tua kita ketika menjudge diri dia, bukan menjudge kita loh. Bisa jadi dia menjudge diri dia, bodinya,
keuangannya, kehidupannya, suaminya, istrinya, atau apapun juga, atau pekerjaannya. Dan akhirnya kita belajar dan kita mengcopy paste caranya mereka menjudge. Akhirnya kita jadi sama seperti mereka. Menjudge diri kita, Hmm. menjudge kehidupan kita, menjudge suami kita, menjudge istri kita. Makanya kita nggak pernah bahagia jadi kita. Hmm. 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 Sebetulnya ada salah satu aspek yang tadi langsung menohok di aku ya Mbak Vena, waktu Mbak Vena bilang sebetulnya seneng gak sih jadi orang tua gitu ya. Nah itu aku muncul perasaan bahwa saat pertama-tama jadi orang tua, buat aku rasanya tuh berat gitu, ada rasa beratnya. Kalau ditanya kenapa, karena aku takut sekali melakukan kesalahan. Aku takut banget jadi orang tua yang melakukan kesalahan. Aduh gila, tidurnya seharusnya katanya kayak dia baru lahir gitu ya, Mbak. Ini aku belum belum terapi healing-healingan nih ya. Jadi masih gesreknya tinggi banget nih. Jadi misalnya nih apa namanya baru lahir gitu kan. Oke, katanya ibu harus ditaruh di box. Oke, kita taruh di box. Terus beberapa hari kemudian aku baca bayi harus mencium bau ibunya. Jika tidak dia akan stres. Hah? Gimana bayi aku stres 2 malam? Aku ambil gitu. Terus kayak merasa bersalah banget padahal 2 malam aja. Terus beberapa hal terjadi ya mirip-mirip seperti itu. Jangan digendong. Akhirnya aku nggak gendong. Anak butuh pelukan. Akhirnya aku peluk, aku gendong. Jangan digendong. Terus gue bingung. Oh my God, this is so confusing and this is so heavy gitu. Tapi ternyata setelah melakukan proses gitu ya, itu kan a very tough one year gitu. Setelah melakukan proses, betul kata Mbak Vena, itu karena I judge my parents. Aku punya judgment bahwa mereka melakukan kesalahan, sehingga aku menghindari melakukan kesalahan tersebut. Dan untuk menghindari kesalahan tersebut, akhirnya aku melakukan hal-hal yang membuat aku merasa, oke, gue orang tua yang gak salah nih, yang perfect, tapi I don't enjoy being a parent. Ya, And I don't feel enjoy juga akhirnya jadi anak, karena banding-bandingin kan setelah ya. itu gitu. True, ya. Jadi dan ketika Mbak Alema bilang itu pun bisa jadi posisi orang tua kita juga seperti itu. Ya, betul. Ketika dia mendidik kita pada zamannya dia juga, situasinya dia juga bisa jadi dia juga disalahkan sama orang tuanya atau sama teman-temannya. Iya, iya. Yes. Jadi pola yang berulang itu adalah bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang dari turunan atas sampai ke bawah. Mungkin orang tua Hmm. kita juga nggak pengen jadi orang tuanya dia, maksudnya gitu. Hmm. Ya, Hmm. aku ditinggalin ya, jadi sekarang aku bla bla bla. Aku nggak mau anakku ditinggalin, aku nggak mau begini, aku nggak mau begitu. Jadi kita mengasuh anak kita berdasarkan dari judgment terhadap orang tua, seperti yang Mbak Ya. Alema. Karena kita menjudge orang tuaku kok di rumah doang ya, kalau orang tua yang lain kok keren. And then kemudian kita jadi orang tua yang kerja nih, kita pikir keren. And then kemudian anak-anak kita juga menjudge gitu kan. Kok lain di rumah kok mama pergi kerja. Terus aku bilang, lah, padahal dulu aku masih kecil menjudge orang tuaku karena di rumah. Aku ngeliat orang Hmm. tua yang lain kok keren ya gitu. Hmm. Hmm. Jadi bukan tentang pola perilakunya, tapi judgment-nya yang kita copy. Hmm. Iya, jadi Ya. judgment-nya itu. Jadi tanpa sadar kita juga menjudge diri kita selalu untuk bagaimana saya sempurna, bagaimana saya perfect. Lalu efeknya kemana? Kemana-mana. Efeknya seberapa banyak kamu nggak pernah mulai dalam bisnis karena kamu menunggu untuk perfect. Hmm. Karena kamu menjudge orang tua kamu dia nggak perfect, and then kamu ingin perfect tanpa sadar kamu berfunction bagaimana saya menjadi perfect sehingga kamu nggak pernah mulai bisnis. Kamu harus menunggu perfect dulu untuk kamu mulai bisnis kamu. Hmm. Misalkan salah satu itu. Jadi benar-benar judgment itu efeknya tuh kemana-mana dalam kehidupan kita. Nah, kelas parenting ini adalah kelas yang aku hindarin karena aku di Remaja Sukses Academy selama 2 tahun. Orang tua yang datang sama aku membawa anaknya adalah, halo coach, gimana istilahnya ya, gimana aku laundry anakku biar nurut gitu doang. Terus aku, oh my God, gitu kan. Hasil kamu bertahun-tahun terus diserahin sama kita gitu. Di Heeh. laundry keluar jadi nurut sama kamu. Kan kita nggak Jangan ingin. lupa kalau bisa cuma satu sesi ya, Coach. Iya, Jangan sampai bersesi-sesi ya. Kalau ada iya, paket juga yang jelas ya, Coach. 3 kali, 4 kali gitu, Coach. iya. Pengalaman dari teman-teman semua yang menjadi fasilitator atau menjadi apa
konsultan untuk remaja ataupun anak-anak. Mungkin sering nggak sih kamu ketemu dengan orang-orang tua yang I'm give up please, tolong kalau bisa bikin anak gue nurut sama aku gitu kan. Coach bikin dong gimana dia nggak nonton game lagi supaya dengerin aku. Lah itu ibunya loh. Ya, tapi di sini aku nggak mau lagi tentang bagaimana tentang kamu terhadap anakmu, tapi aku ingin kamu melihat kamu. Apakah kamu berfunction dari menyalahkan, tidak ingin seperti dia, sehingga selalu mencari yang salah dengan kamu supaya bisa menjadi perfect. Menjadi orang yang perfect, anak yang perfect, pegawai yang perfect, manusia yang perfect. Sehingga tanpa sadar untuk menjadi perfect, kamu selalu menjudge diri kamu. Jangan-jangan salah, aku harus begini. Kayak tadi Mbak Alema memberikan ilustrasi bagus banget. Ini aku perlu gendong. Jangan kelamaan digendong, nanti bawa tangan. Oke, taruh di box. Abis taruh di box, dia kan butuh sentuhan. Digendong lagi, jadi serba salah. Jangan sampai anakku menderita seperti aku. Tanpa sadar kan sudut pandang kamu itu. Hmm. Ya, jangan sampai anakku merasa tidak bahagia seperti aku. Nah, kalau ibunya aja nggak bahagia jadi dia, gimana anakmu bahagia jadi anakmu? Hmm. Oke, jadi ini topiknya memang buat saya ini adalah tentang kamu, bukan tentang kamu punya anak atau enggak. Tapi Hmm. kamu bahagia nggak jadi kamu? Jadi orang tua zaman sekarang bingung. Iya. Bingung. Padahal zaman dulu orang tua kita nggak bingung. Ini jalanin aja. Toh kita baik. Ya, Iya, iya, iya. Itu zaman dulu kayak hmm, dikasih mandi makan doang kok. Eh, tapi Mbak, pertanyaan aku ya, ini kan kita sering meng-copy paste judgment ya. So, mungkin yang kalau boleh aku sedikit summary-kan dan ada pertanyaan lanjutan adalah summary-nya berarti kita bukan berarti copy paste script atau konteksnya, tapi lebih meng-copy paste energi atau esensinya, di mana kalau orang tua kita misalnya tidak bahagia menjadi wanita, mungkin kita bertingkah laku kebalikan dari orang tua kita, tapi juga berasal dari esensi atau energi tidak bahagia sebagai wanita, gitu misalnya ya. Misalnya contohnya ibu kita ibu rumah tangga, tapi disakiti, tidak merasa wanita disakiti, sehingga esensinya menjadi wanita itu takut disakiti. Lalu sebagai anak kita mungkin justru menghindari itu, kita jadi sangat berdaya, sangat independen, tapi tetap mengkopi bahwa kita seperti itu karena takut Ya, disakiti, karena perempuan rawan disakiti gitu ya, secara summary-nya ya. yes. Jadi Ya, secara skripnya itu bisa berbeda atau kesannya nggak nyambung, tapi sebetulnya secara energi itu mengulangi pola yang sama ya. Halo, ini aku ya. Ini aku atau Mbak Vena kan? Oh, Mbak Vena, oke. Oke, baik. Sip, halo. udah muncul. Halo. Tadi freezing. Ya, yes, yes. Mbak Alema bilang benar banget. Jadi kita nggak tidak sadar kalau kita tidak ingin menjadi mereka. Kenapa sih kita nggak ingin jadi mereka? Atau kita suka? Karena kita punya penghakiman itu sakit, tidak membahagiakan. Selain salah ya, ada yang salah, ada yang kok saya kesannya dia tuh sakit, nggak bahagia gitu. Yes. Dan mengapa kita melakukan itu? Bukan hanya kamu. Undo the same things dulu juga gitu sama gitu ya. Jadi kenapa sih kita menjudge bahkan orang tua kita sendiri? Coba kalau orang lain yang melakukan hal yang sama, kita nggak judge. Tapi orang tua kita sendiri atau anak sendiri, yang terdekat sama kita justru kita judge. Pertanyaannya, mengapa kita melakukan itu kepada orang yang terdekat sama kita? Bawaan lahir nggak sih Mbak? Dari lahir kita kayaknya taunya orang ngejudge aja. Nah, maksudnya dari di keluarga, dari sekolah gitu kan, itu salah, itu nggak bener, yang itu bikin kamu nggak bahagia, yang itu bikin kamu nggak sukses nantinya dan segalanya segalanya gitu. Ya, tadi dijawab di samping tuh karena ada ekspektasi, karena kamu sayang sebenarnya. Hmm.
Karena kamu sayang, kamu menjudge, kamu berusaha mengerti dia dan pengen mengubah dia karena kamu sayang. Coba kalau kamu nggak ada hubungan apa-apa, nggak kepikiran untuk mengubah dia, nggak ada kepikiran bahkan untuk menjudge. Kamu menjudge kan karena ingin mengerti dia dan ingin mengubah dia. Tapi sayangnya kita mengubah menurut sudut pandang kita. Yang kita mau adalah menjadi seperti ini. Dan kemudian dijudge karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya, coba misalkan ada anak tetangga gitu, terus dia ngambil salah jurusan. Kamu ngomel nggak? Ngomel Tapi ya enggak lah. enggak lah. Coba kalau anak kamu yang salah ngambil Tapi jurusan. gibah mungkin sih, Mbak. Gosip doang gitu ke Facebook. Enggak tuh Kesian ya. gitu. Kayaknya nggak Untuk dikasih tahu deh. itu cenderung kenapa kita menjudge mereka karena kita sayang, pengen mengertiin mereka, pengen mengubah mereka menjadi baik menurut kita. Oke, baik menurut kita. Kita menjudge kan, oh dia nggak bagus di sini nih. Oke, saya ingin menjadi orang tua yang baik karena orang tua saya lemahnya di sini. Saya ingin menjadi perfect di sini dan saya nggak ingin melakukan seperti yang orang tuaku lakukan. Ya, tapi dibalik dari itu semua, karena kamu terlalu peduli sama mereka. Justru karena cinta yang dalam, jadi seperti ingin mengkontrol. Yes. Jadi bentuk cintanya tuh dalam bentuk yang kita nggak terbiasa. Kita pikir pukulan itu cinta. Kita pikir omelan itu cinta. Kita pikir gitu kan kontrol itu cinta. Oke, seberapa banyak orang tua ingin mengkontrol anaknya sukses menurut sudut pandang orang tuanya dan itu akhirnya jadi berantakan dengan anak. Anaknya mau kemana, orang tuanya mau kemana, gitu kan? Misalkan kuliahnya atau apa. Saya pengennya kamu kerja, jangan bisnis, tapi anaknya mau bisnis, gitu ya, misalkan. Oke, jadi parenting kita benar-benar berantakan kacau apa adanya. Means like nggak works sebenarnya. Cuman kan kita nggak menyalahkan, tapi kita sekarang tahu mana yang works. Sebetulnya kayak makanan kaleng ya Mbak Vena, mungkin it works di masa-masa tertentu, tapi ada masa expired gitu. Ya, pada saat itu keputusan dia di situ, kebijaksanaan dia di situ, kesadaran dia dan pengetahuannya saat itu di situ. Sama seperti kita dulu, mungkin juga kita pernah mengambil keputusan yang bodoh, tapi itu keputusan yang terbaik yang kita lakukan pada saat itu. Pada saat itu menurut kita yang terbaik. Coba, even satu pun yang bodoh, tapi pada saat itu kita melakukan ini yang terbaik pada saat itu. Iya, jadi ada Cynthia yang bilang, saya ngomel ke anak karena menganggap sayang sama anak, pick up memori dari mana. Yes, biasanya kan banyak sekali orang tua yang ngomel, terus dia bilang, itu karena aku sayang, itu karena aku peduli. Akhirnya bentuk kepedulian. Aduh, itu aku. Baru kejadian tadi siang. Sayangnya kita adalah bentuk omelan, tapi kita nggak sadar. Kita pikir kita sayang. Terus kemudian kalau pasangan kita nggak ngomel sama kita, kita pikir sayang, kok pasangan gue cuek ya, nggak peduli sama gue karena nggak diomelin. Salah lagi. Salah terus ya. Banyak kita kecanduan diomelin. Karena seperti rasanya di rumah, seperti orang tua kamu. Ya, seperti orang tua kamu bersama dengan kamu diomelin kan. Terus kangen kok nggak dengar suaranya dia ngomel, biasa dia berisik, bawel gitu, kok nggak ada suara dia sih gitu kan. It's like feel home. And then kamu mencari pasangan yang selalu ngomel sama kamu agar kamu bisa merasakan kamu ada di rumah bersama dengan orang tua kamu. Seberapa banyak orang tua yang ribut dan kamu merasa terbiasa dengan suara itu, dengan energi itu, dan kemudian kamu mencari pasangan dan menarik pasangan untuk selalu ribut di rumah. Karena kayak rumah loh. Kalau nggak ngomel, bukan bapak ibu gue, kayak bukan gue. Iya, Tapi kita menariknya, seringkali alam bawah sadar kita selalu menarik kejadian yang mirip rumah, tapi nggak nyambung sama alam sadar kita. Jadi kayak saya tuh nggak bahagia soalnya di rumah misalnya ngomel terus, dengerin omelan terus. Tapi sebetulnya kita juga yang ikut menciptakan dan merasa di rumah dengan kondisi tersebut karena itu mungkin kondisi di masa lalu kita seperti itu gitu ya. familiar terhadap frekuensinya.
Sehingga tanpa sadar ketika kita familiar, terus kita berusaha ingin mengerti. Nah, ketika berusaha pengen mengerti dan familiar, akhirnya kita menarik pasangan untuk merasakan apa yang dirasakan orang tua kita. Dan kalau kita sudah tahu apa yang dirasakan, akhirnya kita jadi mengerti orang tua kita. Nah, itu juga terjadi sama diriku. Jadi aku merasa, kok mami sama papiku kok berantem ya? Aku tuh pengen bisa mengerti. Karena kalau bisa mengerti kan nggak berantem, nggak ribut gitu ya. Jadi aku memiliki pasangan yang energetically-nya sama untuk supaya aku ngerti gitu. Untuk membuktikan sama orang tua aku bahwa kita bisa loh jadi pasangan dengan cara mengerti gitu kan. Tapi problemnya sama, terus mengerti capek juga. Iya, Lihat iya, iya. sama seperti orang tua kita ngadepin antara mereka sendiri gitu ya. Nah, ini yang tadi Mbak bilang, sadar atau nggak sadar, tanpa sadar kita nggak jauh-jauh beda dengan orang tua kita atau dengan lingkungan yang mendidik kita, karena dia familiar dengan energi itu. Hmm. Jadi Ya, kalau pakai bahasanya Mbak Vena, untuk yang tadi contohnya pasangan, kalau ngikutin bahasanya Mbak Vena tuh seberapa banyak kita memilih pasangan yang mirip dengan kondisi orang tua supaya kita menyelesaikan masalah mereka gitu ya. yes. Bener nggak sih itu? Tanpa sadar kita pengen mengerti atau pengen Hmm. buktikan bahwa kok mamaku nggak ngerti sama papaku ya, walaupun misalkan ada si A, misalkan orang tuanya yang satu seneng dengan pulang malam, terus ibunya ngomel-ngomel, and then kamu mendapatkan pasangan yang pulang malam dan kamu berusaha, Hmm. kamu nggak mau kayak ibu kamu, jadi nggak usah ngomel gitu ngadepin Hmm. suami yang kayak gini. Itu mam tuh buktikan lakiku juga pulang malam tapi aku nggak ngomel, nggak kayak kamu terhadap Hmm. papaku yang selalu ngomel gitu. Jadi ada dua cara yang kita biasa lakukan adalah tanpa sadar untuk menjudge orang tua kita salah dan untuk membuktikan kita benar dengan cara yang bertolak belakang. Tapi sebenarnya kita menciptakan masalah juga. Kenapa kita narik orang yang begitu? Terus Hmm. akhirnya ada tuh kata-kata sabar ada batasnya. Hmm. Lah, kita sendiri yang menarik masalah. Terus kemudian kita bilang sabar ada batasnya setelah kita ngalami. Jadi, eh ya, parenting ini sangat menarik karena kita bukan belajar hanya dididik dalam perilaku, tapi kita juga tanpa sadar mengcopy cara mereka berinteraksi secara energetically-nya, yang tadi aku bilang tentang judgment-nya, tentang bagaimana mereka mengkontrol, bagaimana mereka memaki, bagaimana, dan juga dari ketakutan. Ya, ya. Ya dari ketakutan makanya ngomel terus bilangnya sayang. Ya, dari ketakutan Ya, kalau anak nggak bener gitu kan, atau ya. takut anaknya rusak pergaulannya. Ini dari ketakutan dia ngomel. Dan bahkan juga banyak anak yang belajar dari orang tuanya yang nggak bahagia jadi diri dia. Hmm. Ya, mungkin karena menikah dini, punya anak banyak, nggak ada yang bantuin, akhirnya nggak bahagia jadi seorang wanita. And then kemudian kebetulan anaknya jebrot, wanita. Terus akhirnya kita Hmm. juga jadi nggak bahagia jadi wanita. Hmm. Dan akhirnya juga nggak bahagia jadi orang tua. Karena ya tadi yang tanpa sadar kita belajar, kita mengcopy, kita memimik. Hmm. Ya, makanya Mbak Lema itu ini mungkin basic tentang kehidupan. Sehingga kita nggak pernah jadi kita. Kita hanya berperilaku kalau nggak mirip kita menentang gitu kan, antara kita setuju Hmm. ataupun kita nggak setuju, sebenarnya kita Hmm. mengerti hal yang sama. Hmm. Untuk supaya nggak setuju kamu berusaha mengerti, mungkin ini terlalu dalam gitu ya, tapi ya Hmm. jika teman-teman ada Jadi ya, jadi Mbak Vena, kalau boleh tahu, gimana sih cara ngelepasin judgement ini supaya kita bisa, mungkin Mbak Vena bisa jelaskan sedikit juga tentang kelasnya nanti ya, tapi mungkin teman-teman di sini juga banyak yang penasaran. Tadi kan kita berbicara tentang mengcopy, terus kita tanpa sadar memilih either or, saya ngikutin atau saya bertolak belakang, tapi nggak pernah benar-benar kenal dengan diri saya yang sejatinya. ya, jadi ketika saya ikut kelas dulu ya, ketika saya ikut kelas dulu adalah selalu mencari apa yang salah sih dengan manusia, apa yang salah sih dengan program kita. Eh, hanya diakses membuat saya lebih gerit bahwa there is nothing wrong, gak ada yang salah. Orang tua kita memilih pada saat itu adalah berdasarkan keputusan dia pada saat itu, kesadaran dia pada saat itu. Tapi bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, tapi bagaimana energi yang udah masuk ini kita lepaskan.
Kita nggak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita. Oke, so di dalam kelas kita akan melakukan clearing untuk men-change energinya sehingga kita menjadi kita. Kita bukanlah berdasarkan bayang-bayang orang tua kita. Ya, bayang-bayang dalam arti aku setuju atau aku tidak mau seperti dia. Akhirnya kita hidup dalam bayang-bayang dia kan. Orang tuaku misalkan pelit dalam uang. Aku nggak mau pelit seperti orang tuaku. Jadi aku royal terhadap anakku. Itu bisa. Nah, tapi di sini adalah bukan dari judgment antara kamu nggak ingin jadi mereka atau apa. Tapi kamu akhirnya berfungsi dari kesadaran. Hmm. Mana yang works. Bukan dari aku nggak mau kayak dia. Atau aku suka kayak dia. Aku pengen punya suamiku sama seperti ayahku. Ada juga. Jadi saya pernah ketemu sama orang yang bercerai, terus kemudian saya bertanya, orang tua kamu gimana? Oh, pasangan saya sangat apa? Orang tua saya sangat eh, sayang sekali, coach katanya. Mereka berdua tuh sayang, saling menyayangin. Aku justru pengen ketemu suami yang seperti ayahku. Akhirnya dia ketemu suami yang nggak mirip kayak ayahnya, dan kemudian dia bercerai karena dia ingin mencari figurnya yang memperlakukan hal yang sama. Dan yang menariknya adalah yang dia lihat hanya perilaku. Ada bahkan satu orang menceraikan istrinya, cuman karena istrinya tidak menyediakan kopi seperti ibunya menyediakan kopi pagi hari untuk ayahnya. Geleng-geleng, that's ada loh. Jadi ibunya tuh selalu menyediakan kopi sebelum ayahnya berangkat. Dan dia bilang itu adalah bentuk cinta. Dan dia minta sama istrinya, tapi istrinya nggak menyediakan itu. Berantem, 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 mulai cuman gara-gara secangkir kopi merembet ke yang mana-mana. Sehingga mengakibatkan perceraian karena dari secangkir kopi. Jadi bukan hanya kopi Jessica, kopi aja ya. Sus, Yang menjadi tragedi. Ya. Oke. Oke, Mbak Viana, aku ada beberapa pertanyaan nih. Aku buka filenya sebentar ya. Tadi dikirim oleh beberapa peserta yang ada di grup. Jadi, kalau boleh aku ingin tanya ke Mbak Vena. Oke, sebentar. Banyak sekali. Oke, ini salah satunya. Sore Mbak, yang saya amati dari orang tua saya sejak kecil, terutama di mama saya, orangnya pemarah, mudah emosian, tidak boleh salah meletakkan barang, suka memukul saya waktu kecil. Setelah saya dewasa dan punya anak, saya merasa dan sadar betul kalau sifat mama saya turun juga ke saya. Dan saya mudah marah dengan hal sepele, intonasi nada saya juga selalu tinggi, jadinya saya mudah marah dengan suami dan anak. Dan rasanya berakibat anak saya yang sudah usia 9 tahun ini jarang mau mendengarkan nasihat saya. Gimana ya Mbak? Gitu. Gimana ya Mbak? Kita ada clearing, kita ada lakukan burst, kita ada beberapa teknik. Tentu aja nggak langsung short dan singkat gitu ya. Kita akan empowering kamu untuk mengenalin energinya dan untuk men-change. Karena lapisan kita juga cukup dalam, Mbak Alema. Lapisan dalam tuh bagaimana Mbak Vena maksudnya? Berapa banyak sih? Tadi ada takut, terus juga rasa marah, ada ketidakbahagiaan, ada ngebanding-bandingin, ada luka, ada segala macam gitu. Jadi ada banyak sekali energi yang jika teman-teman bersedia untuk dilepaskan, caranya adalah salah satunya ada clearing dari akses. Clearing Clearing, tuh seperti pembersihan ya, energinya di ya, gimana tuh jelasin ya? Aku cuman gini-gini tangannya tapi kalimatnya tidak keluar. nanti vacuum cleaner ini satu energi stuck di tubuh kita, ya. Dan energi ini kita niatkan untuk kita ngecek ini intensinya berapa, 0 sampai 10, oke? Dan kemudian clearing itu adalah kayak vakum yang dimana kita memiliki sudut pandang benar, salah, dan segala macam di sini sehingga energinya stuck. Karena kita pikir itu benar. Benar, salah, baik, dan buruk ini kita kunci di sini. Sehingga kita fungsinya adalah cuma dari program benar, salah, baik, buruk, tapi bukan dari kesadaran. Keluar dari program benar, salah, baik, dan buruk bukan berarti kamu buruk, bukan berarti semena-mena, bukan berarti kamu nggak punya kesadaran. Keluar dari situ justru menggunakan kesadaran kamu yang saat ini, yang dewasa. Kadang-kadang kita seperti yang tadi, siapa kamu ketika kamu mendidik orang tuamu? Apakah kamu seperti ibumu? Ataukah kamu menjadi ibumu dalam mendidik anakmu?
Oke, so untuk teman-teman yang sudah kenal clearing access, oke, so everything yang dimana kamu menjadi ibu kamu dalam mendidik anakmu, atau kamu menjadi seperti ibumu dalam berelasi dengan pasanganmu, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan energi ini. I don't get by Papa Shared Voice, Papa and Beyond. Ya, jadi cek energinya seberapa banyak kamu menjadi seperti ibu kamu. Jadi kamu bukan kamu, tapi kamu menjadi seperti ibu kamu dalam berrelasi dengan pasanganmu. Semuanya itu kayak di mana kamu menjadi seperti dia, bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan energi ini. Jadi energinya nggak bisa diciptain, nggak bisa, maksud gini, energi nggak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan, hanya dilepaskan dari yang stuck di body. Jadi energinya mencair lagi jadi satu dengan universe, ya? Oke, so, bersediakah energi yang ada di body kamu yang terkunci semuanya tentang semua judgment kita terhadap orang tua kita, semua kepentingan kita, penilaian kita terhadap orang tua kita, bersediakah untuk dilepaskan, dihancurkan, dan tidak diciptakan? Oke, energi ini ya, nggak diciptain lagi, dihancurin, dilepasin dari tubuh. Ya, right, wrong, good, bad, papa, short, base, papa, and beyond. Oke. Oke. So, semua judgment yang kita milikin terhadap ayah kita, yang berasal dari ibu kita. Jadi judgment-nya kita terhadap ayah pun kadang berasal dari ibu kita. Misalkan ibu kita sering curhat sama kita. Siapa yang di sini yang jadi tempat curhat? Ibunya. Ayah kamu tuh begitu loh. Ayah kamu tuh begini. Saya menolak mendengar. Saya Kak. Jadi kita akhirnya menjudge ayah kita karena kita ikut-ikutan sama ibu kita gitu ya. Jangan jadi laki kayak bapak lo, misalkan. Jangan cari laki-laki seperti ayahmu ya, dia nggak tanggung jawab. Jangan cari laki, bla bla bla. Oke, so semuanya itu bersediakan untuk akhirnya kita mencari laki-laki sama seperti dia. Karena dibilang jangan itu di kepala nggak ada kata jangan. Terus nangis. Teman-teman pernah nggak dengar jangan pikirin, oke, sekarang relax gitu ya. Jangan memikirkan gajah berpakaian berwarna pink joget-joget. Jangan pikirin gajah berpakaian warna pink joget-joget. Yang muncul di kepala apaan? Gajah pink joget-joget. Jadi ketika ibu kita bilang jangan seperti ayahmu, dapatnya gambaran di kepalamu siapa? Ayahmu. Everything that is, semuanya itu. Semua judgment ibumu terhadap kamu, oke, tentang ayahmu, untuk tidak mencari pasangan seperti ayahmu, bersediakah semua judgment ini dilepaskan, dihancurkan, dan tidak diciptakan lagi di tubuh kita. Nggak disimpan lagi di tubuh kita. Right, wrong, good, bad, purple, corner, shirt, boys, papa, and beyond. Oke, yes. Dan seberapa banyak ayahmu tanpa sadar nggak bisa ngomong dia. Kalau ibu kita bisa ngomong. Kalau ayah kita diem-diem. Tapi kita ngerasain sedihnya punya pasangan seperti ibumu. Atau disabar-sabarin. Iya. Siping sebagai anak kita kan ngerti gitu kan, bukan berarti kita nggak ngerti loh energinya. Kita juga tahu ayah kita nggak bahagia, ayah kita penuh dengan tekanan, ayah kita melarikan diri ke rokok atau ke apapun juga gitu ya. So tanpa sadar kita nggak ingin menjadi seperti dia gitu kan, nggak ingin seperti ibu kita. Karena kita nggak ingin seperti ibu kita, yang muncul di kepala kita siapa? Everything that is, akhirnya kita jadi sama seperti ibu kita. Bersedia yang punya suami yang nahan, sabar. Everything that is, yang dimana kita sama seperti orang tua kita, bersediakah seperti ibu kita, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Yes. Iya, karena kamu kasihan sama ayah, tanpa sadar kamu nggak ingin memodel ibumu, tapi yang ada di peta kepalamu adalah bentuk ibumu. Jangan seperti dia, jangan seperti dia, jangan seperti dia. Tapi di kepala kamu hanya isinya dia. Everything that is, you destroy and create. Yes. Mbak, kita dikasih waktu sampai jam berapa? Karena nanti Sudah 1 menit lagi. 1 menit lagi Ibu Vena untuk penutupan. Sebetulnya 2 detik lagi. Oke, Nah, Teng.
Dari sini saya mau tanya sama teman-teman, apa yang teman-teman dapat? Apakah ini tentang orang tua atau ini tentang kamu sebenarnya? Tertarik untuk lebih tahu nggak tentang dirimu sendiri? Ya, oke. Tapi tertarik bukan mencari apa yang salah, tapi how to change the energy. Bagaimana sih mengubah energinya? Tapi bukan dari menjudge orang tuamu. Sekali lagi, sebelum penutup, aku cuma pengen kita refleks diri, melepaskan semua judgment. Karena ketika kita punya judgment, kita nggak punya gratitude. Oke, lepasin semua judgment. Oke, sekarang saya minta teman-teman relax dan balik lagi ketika kita dalam kandungan. Seberapa banyak kebahagiaan, kasih sayang mereka, yang mereka nggak tahu bagaimana menyampaikan rasa kasih sayang karena mereka nggak diajarkan, ya. Tapi just perceive aja energi kasih sayang mereka, bukan tentang perilakunya. Ada yang mungkin kamu suka, ada yang nggak kamu suka, tapi perceive. Kebaikannya, niatnya, yang mungkin kita nggak hargain selama ini. Bersediakah kami juga untuk bear down, untuk menghargai juga ayah kita? Walaupun ngomel misalkan, tapi dia pulang bawa uang, kasih kamu uang untuk sekolah, untuk jajan, untuk kamu sampai saat ini. Untuk ibu kamu juga, yang walaupun dia ngomel, dia mungkin masih masak. Walaupun masakannya nggak enak, tetap aja dia masak. Oke. Paling nggak, kamu mungkin pernah diganti popoknya, atau apapun juga. Seberapa banyak kebaikan yang tidak dihargain. Karena kita terlalu terfokus untuk menjudge mereka. Dan thank you juga kepada mereka telah menjadi orang tua kamu, dan untuk kamu hadir untuk mereka. Untuk kamu yang jadi orang tua, please jangan menjudge diri kamu salah, atau harus benar, atau harus tahu segalanya. Thank you sama semua masa lalu yang membawa kamu ke titik ini. Tapi bukan berarti kamu gak punya pilihan lain. Dan bagaimana jika kamu sekarang menjadi orang tua yang berkesadaran? Bukan hanya jadi orang tua, tapi menjadi kamu yang berkesadaran. Sehingga kamu memiliki relasi yang asik dengan uang, dengan bisnis, dengan anakmu, dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dengan siapapun juga. Terutama relasi kamu dengan diri kamu. Oke. So, segala yang tidak mengizinkan kamu untuk memiliki relasi yang asik dengan dirimu sendiri, bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Right out the Papa Connection, Boys, Papa, and Beyonds. Oke. Karena ketika kita menjudge diri kita juga nggak punya gratitude sama diri kita. Jadi seberapa banyak kebaikan yang telah kamu terima dari orang tua kamu yang tidak kamu sadarin. Semua itu right, wrong, good, bad, papa, connection, boys, papa, and beyond. Dan seberapa banyak kebaikan yang anak kamu ada untuk kamu yang kamu tidak sadarin. Right, wrong, good, bad, papa, connection, boys, papa, and beyond. Dan seberapa banyak kebaikan kamu kepada orang tua yang kamu tidak sadarin, dan kamu selalu menjudge kamu menjadi anak yang tidak baik. Jadi kamu selalu menjudge diri kamu. Kamu nggak menyadari kebaikan kamu selama ini terhadap orang tua kamu juga. Everything that is right, wrong, good, bad, papa, connection, boys, papa, and beyond. Oke. Oke. Mbak Vena, boleh cerita sedikit? Kita akan ada kelas workshop 1 hari full dari jam 9 pagi sampai 5 sore terkait kelas ini. Namanya adalah Conscious Parents, Conscious Kids. Dan seperti yang disampaikan ya, it's not about us only being a parents, tapi juga kita sebagai anak agar kita bisa menjadi diri kita sendiri yang sejatinya, yang otentiknya. Jadi Conscious Parents adalah bagaimana menjadi parents dengan kesadaran, dan conscious kids menjadi anak dengan kesadaran. Kelas ini akan ada hari Sabtu tanggal 14 Oktober
Jadi kurang lebih 1,5 minggu dari sekarang. Dan boleh kalau ingin daftar ada linknya. Silahkan Minchild linknya. Ah, Sementara sementara nggak ada online, Mbak Ima baru ketemu face to face. oh, Nanti bisa Mbak Ima di kelas apa, di kota apa, boleh info. Mungkin Mbak Vena kita bisa rencanakan untuk terbang. khusus untuk Conscious Parents, Conscious Kids, saya bisa memfasilitasi online dan live. Oh, hybrid jadi bisa. Oh, oke, hybrid bisa. Oke. Jadi ada linknya di sini, nanti boleh diklik ya. Yes. Dan kebetulan di sini ada Mbak Cecil. Mbak Cecil juga udah pernah ikut kelas yang 1 hari. Dan Mbak Cecil juga punya apa untuk kindergarten ya, untuk Punya daycare atau TK. yes, Ya, ya, yes. Oke, mungkin ya, juga yang mau bergabung live silakan. Kalau misalkan ada di kota yang juga ingin untuk diadakan, juga bisa kontak ke Mbak Alema atau ke ya, Asia. Karena saya ya, melihat organisasi ini memang punya program untuk memparenting diri kita dengan cara yang berkesadaran. Jadi kayak ada kesinambungan gitu ya Mbak ya. ya, 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 betul. Melengkapin bagian yang dimana saya sendiri juga belajar dari Akses sehingga saya wow, this is dengan cara yang sama sekali berbeda gitu. Jadi ya bagaimana jika kita bisa saling lengkapin untuk kita sebenarnya ini investasi untuk diri kita, benar-benar membebaskan diri banget loh dari judgement kepada diri sendiri, karena yang tadi kita nggak pengen jadi orang tua kita tapi tanpa sadar kita jadi dia. Ya, ya. Sebenarnya bebas menjadi diri sendiri ya. Sehingga ketika kita menjudge orang tua kita, akhirnya kita nggak bisa nerima kebaikan dia. Dan Hmm. ketika kita menjudge diri kita nggak mau jadi seperti dia, kita pun tidak bisa melihat miracles-nya kita. Kita Ya, selalu yang salah dengan diri kita. hmm. Ya, Ya, jadi teman-teman jika mau ada pertanyaan dan yang lain-lain silakan, welcome so much. silakan. Saya masih ada berapa menit sih Mbak? Atau udah selesai? Kalau Mbak Vena mau langsung silahkan. Kalau masih mau, silahkan monggo. Pertanyaan, itu yang angkat tangan. Ada mau Boleh. tanya kah? Halo, selamat malam. Terima kasih sebelumnya udah eh, nunjuk ya. Aku mau nanya, bagaimana cara kita act compassionate dengan orang tua yang memiliki pengasuhan yang menurut kebanyakan orang tidak sesuai atau bahkan membahayakan untuk milestones anak gitu. Tapi buat dia itu adalah yang terbaik. Nah, gambarnya seperti apa orang tua ini? Jadi orang tua ini memberikan pola asuh yang sangat protektif gitu ya. Protektifnya seperti apa? Megang apapun tidak boleh, harus disemprot dulu. Akhirnya, long story short, anak ini ada banyak delays dari developmental milestones-nya. Tapi buat mereka itu udah oke gitu ya. Tapi buat secara umur, secara teori itu tidak sesuai gitu. Nah, bagaimana saya menaruh compassion ke orang tua yang seperti itu gitu karena in my opinion mereka sangat ignorant. Thank you. Oke, I get it. Kebanyakan kebanyakan dari kita ada banyak yang OCD. Oke, jadi mungkin dibahasnya akan lebih dalam di dalam kelas. Jadi ada perilaku-perilaku yang seperti itu. Jadi kayak obsesif. Jadi OCD terhadap sesuatu. Tadi OCD terhadap kebersihan, misalkan kayak gitu ya. Jadi dia semprot-semprot dulu dan segala macam. Jadi ya memang itu dibahas lebih dalam lagi di dalam kelas. Orang-orang yang seperti itu memiliki kapasitas yang lebih sebenarnya. Bukan ada yang salah, tapi ada yang lebih. Hmm. Salah satu contoh yang saya mau sharingkan adalah saya OCD dengan tempat saya. Pokoknya kalau saya taruh di sini, diangkat, dibersihin, tetap lagi taruh di sana. Saya OCD-nya di situ. Ya, terus segitu uang gitu kan dari 100.000, 50.000 begini-begini OCD, oke ya. Terus kemudian saya dulu belajar parenting, bagaimana perilaku saya akan ditiru sama anak saya.
Ternyata anak saya kebalikannya dengan saya. Anak saya selalu menaruh handuk di bawah, misalkan, terus menaruh baju di bawah. Itu buat saya tuh kepala sakit gitu ngelihatnya, karena nggak sesuai. Handuk kan harusnya digantung ya, kok nggak sesuai sih ini gitu. Nah itu saya selalu konflik. Saya menyalahkan diri saya bahwa saya orang tua yang salah. Saya orang tua yang kok nggak bisa kasih contoh yang baik. Ternyata anak saya sama OCD-nya, cuman OCD-nya dia ada tempat mappingnya berantakan. Kalau dirapihin, justru dia nggak bisa nemuin. Sama-sama OCD, tapi bertolak belakang. Dan itu membuat saya, oh, I have like something yang rilis untuk tidak menjudge diri saya. Jadi benar-benar akses ini membawa saya pada kesadaran yang, wow, anak saya sama energetically-nya. It's not perilakunya. Kadang-kadang gitu ya. Saya pikir itu kebalikan, ternyata energinya OCD-nya sama, cuma perilakunya jadi kebalikan. Dia ditaruh di tempat yang berantakan, tidak boleh dirapihin. Kalau dirapihin, dia nggak tahu bagaimana carinya. Kalau saya harus rapi. Kalau ditaruh di tempat yang beda, saya nggak tahu gimana carinya lagi. Tapi untuk berapa puluh tahun, saya menyalahkan diri saya dan anak saya. Dan diakses membuat saya mengenal energinya. Makanya saya bilang, akses itu berkontribusi sama hidup saya untuk tidak menjudge saya. Dan untuk tidak menjudge anak saya. Mungkin kalau boleh ditambahkan sedikit Mbak Vena, agak nggak berhubungan sama CPCK, tapi berhubungannya sama X-Men, cie. Karena maksudnya berhubungan dengan X-Men gimana? Ada satu hal yang yang membuka mataku adalah kadang-kadang yang kita anggap sebagai sumber konflik atau kelemahan adalah sebuah justru kelebihan. Kayak ada anak yang nggak bisa fokus dilihat itu bahwa itu adalah sebuah kelemahan, padahal mungkin dia punya kelebihan di situ. Jadi saya mikir, oh sebenarnya kalau saya punya konflik sama orang, mungkin saja saya tak kenal tak sayang, dan dia juga nggak kenal sama dirinya sendiri untuk memakai kelebihan itu di sisi yang mana. Itu yes, thank you. Ya. Ya, jadi ada tools-toolsnya, ada tekniknya. Jadi nggak bisa dibahas langsung dengan cara singkat gimana. Apalagi itu tentang orang lain. Ya. Jadi memang kita dilatih untuk menyadari satu energi sehingga kita bisa tahu. Dan bagaimana kita bisa lakukan membuat jadi kemudahan. Kayak tadi kan jadi kemudahan. Nah, tapi kalau kamu kasih tahu orang tua, mereka juga kan nggak menyadarin. Tapi dengan education, ada toolsnya, ada tekniknya, sehingga kamu tahu bagaimana memfasilitasinya. Gitu ya. Ini makanya ada tekniknya, makanya kenapa 1 hari itu ada banyak tekniknya yang bukan hanya tentang clearing, tapi bagaimana memfasilitasi, bagaimana menjadi energi yang berbeda dan macam-macam. Ya. So thank you banget Mbak Vena. Ada IG-nya, ada Vena Wijaya kan Mbak Vena, kalau nggak salah namanya. Vena Wijaya, saya ketik ya. Ada IG-nya dan silakan kontak dengan Mbak Alema dan Asudiri. Betul. Untuk kelas CPCK ya. Untuk kelas CPCK ataupun mungkin kita one day kolaborasi lagi untuk men-sharingkan sesuatu gitu ya. Tapi tentang kita, buat aku sih ini kelas yang dulu aku tidak mau fasilitasin, Mbak. Tapi ternyata kita ya berguna sekali. It's changed so much di dalam kehidupan. Yang dimulai dari kita mengenal diri kita. Ya. Oke, thank you banget Mbak Vena. Kita sudah molor banyak. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak atas teman-teman. Betul, kelasnya online dan hybrid. Dan boleh WhatsApp atau kontak Asudiri untuk pertanyaan lebih lanjut. Dan sampai ketemu 1,5 minggu lagi ya Mbak. Yes, kita ada manualnya, kita ada bukunya, kita ada clearingnya, ada recordingnya dalam kelas. Jadi don't worry, you can ask the question karena ini adalah mencari energetically yang stuck, yang membuat kita nggak jadi diri kita. Oke, thank you, Malema sekali lagi. Thank you teman-teman yang sudah berani untuk bertanya dan untuk maju menjadi kamu. Thank you. Bye-bye.
kecilku, janganlah menangis. Sekarang ku di sini, basuh air matamu. Jiwa kecilku, kau duduk sendiri, namun ku di sini, peluk erat dirimu. Berbagai peristiwa kita lalui, dan ku melupakanmu, ku meninggalkanmu, mencari cercah cinta di setiap langit. Namun ku sadari, kini ku mengerti. Kamulah pecahan hati yang ku cari. Duduk diam mengetuk hati. Seluruh harta dunia tak dapat mengisi cinta di hati yang hanya menunggu untuk ku temukan, untuk ku dengarkan, dan ku cintai sepenuh hati. Jiwa kecilku, kamu yang ku cari. Mencari cercah cinta di setiap langit. Namun ku sadari, kau takkan